Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan sebaliknya, sebetulnya saya mengalami kesalahan dengan terlambat mengganti Mkhitaryan sesuai rencana awal, sehingga akhirnya dia kelelahan dan membuat pelanggaran. Mkhitaryan adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, gua akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan. Kali ini pertandingan lawan Lecce ya. Yang pertama ada dari Di Marco. Dia ditanya oleh jurnalis ya, apa perbedaan bermain dengan Carlos Augusto di sisi kiri yang menggantikan Bastoni? Di Marco menjawab, kita semua adalah pemain yang bisa saling mengisi satu sama lain di lapangan. Tidak ada yang berbeda bagi saya ataupun mereka. Bastoni juga bisa bermain bersama dengan Augusto. Lalu kemudian Carlos Augusto yang ditanya, Anda lebih suka bermain di posisi wingback atau center back kiri? Augusto menjawab, saya merasa nyaman bermain di keduanya. Saya pernah bermain satu musim penuh sebagai center back di Serie B dan saat itu saya belajar banyak. Saya menyukainya, yang penting saya dapat membantu Inter. Saya siap membantu rekan satu tim dimanapun saya ditempatkan. Lalu kemudian yang berikutnya dari Lautaro Martinez teman-teman. Lautaro memberikan gambaran jalannya pertandingan. Dia bilang bahwa kami memainkan sepak bola yang hebat. Kami memberikan kesinambungan, keberlanjutan, kemenangan dengan siapapun yang ditampilkan, siapapun yang tidak bermain, dan siapapun yang diberikan kesempatan bermain sejak awal. Semuanya sama saja, kita mampu melanjutkan kemenangan. Saya sangat senang, tapi kami harus melanjutkan kerja keras ini karena semuanya belum berakhir. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, mana gol terbaik Anda dari 100 gol yang telah dicetak di Serie A? Lautaro Martinez menjawab, memilih salah satu adalah hal yang sulit, akan tetapi yang pasti saya tidak menyangka akan mengalami semua ini. Ini adalah berkat kerja keras, berkat pengorbananku dan keluargaku sejak aku berumur 15 tahun. Pencapaian ini saya berikan untuk mereka yang telah mendukungku. Bahkan saat ini saya masih muda, saya masih memiliki banyak margin untuk berkembang. Saya senang atas pencapaian ini, tetapi kita semua belum apa-apa sebelum mendapatkan Scudetto. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah Anda ingin mencetak 36 gol, menyamai rekor gol satu musim yang dibuat oleh Immobile dan Higuain? Lautaro menjawab, saya akan mencobanya, tetapi yang terpenting adalah Inter menang. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement menarik dari Simone Inzaghi ya. Dia memberikan gambaran tentang jalannya pertandingan. Inzaghi bilang begini, bagi seorang pelatih, melihat tim bermain seperti ini adalah kepuasan yang sangat besar. Sangat menyenangkan bisa melihat gol datang dari umpannya Aslani, bisa melihat bagaimana Bisek dan Audero bermain luar biasa walaupun selama ini mereka mendapatkan menit bermain sangat sedikit. Ini adalah kepuasan yang sangat besar bagi seorang pelatih. Lalu kemudian Inzaghi ditanya, mengapa Anda memainkan Barella sebagai regista, bukan Calhanoglu? Kemudian Inzaghi bilang begini, Calhanoglu sebetulnya tidak tersedia di hari ini. Dia berada di bench hanya untuk hadir bersama tim. Dia mengalami masalah di kaki di sesi latihan terakhir. Kami kira pagi ini situasinya lebih lancar. Akan tetapi ternyata sang pemain masih merasakan sedikit kesakitan sehingga saya tidak bisa memainkannya. Besok dia akan menjalani pemeriksaan. Semoga saja kami tidak kehilangan dia di partai melawan Atlanta, apalagi di partai melawan Atletico. Aduh teman-teman, ternyata Calhanoglu cedera anjir. Gue juga bingung itu dia ngapain ya pelongo-pelongo di bench kok, bukannya main aja malah Barella yang dikasih kesempatan. Ternyata dia lagi cedera anjir. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, untuk Acerbi kapan dia akan kembali? Inzaghi menjawab, besok dia akan menjalani pemeriksaan lanjutan. 15 hari telah berlalu dan besok kita akan tahu lebih banyak seberapa pulih Acerbi sejauh ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi ke Inzaghi, mana yang lebih kuat, Lautaro atau Immobile? Inzaghi menjawab, Lautaro harus terus seperti ini. Saya beruntung memiliki pemain seperti dia, sebagaimana saya juga beruntung memiliki Immobile di Lazio.
Di pertandingan ini, saya sebetulnya punya keraguan antara memasang Arnautovic atau Lautaro sejak menit pertama. Tetapi Arnautovic punya beberapa masalah di kakinya setelah pertandingan lawan Atletico. Selain itu, Arnautovic juga mengalami sedikit demam, sehingga saya menurunkan Lautaro Martinez. Ada aja ini pemain kita pada demam, kenapa anjir? Yann Sommer, Arnautovic, ini juga Calhanoglu cedera. Ini pertandingan lawan Atletico kayaknya dampaknya sangat besar untuk kebugaran pemain kita. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang Arnautovic dan Alexis Sanchez? Lalu Inzaghi menjawab, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang Arnautovic dan Alexis Sanchez beberapa minggu yang lalu? Saya katakan bahwa mereka adalah pemain yang hebat dan berlatih sangat keras, sehingga saya tidak pernah mengkhawatirkan mereka. Malam ini Sanchez menunjukkan betapa hebatnya dia, dan Anda telah melihat Arnautovic juga bermain solid ketika melawan Atletico Madrid. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir dari jurnalisnya, teman-teman. Ini pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua ya. Jurnalisnya ngomong begini, apakah Mkhitaryan hanya akan meninggalkan lapangan jika mendapatkan kartu kuning? Dan bahkan sebelumnya pernah ada kejadian Mkhitaryan kena kartu kuning tetapi Anda tidak menggantikannya sama sekali. Jadi sebetulnya alasan apakah yang akan membuat Anda mencadangkan Mkhitaryan? Lalu kemudian Inzaghi menjawab begini, teman-teman. Sebenarnya saya sudah memberitahukan kepada Mkhitaryan bahwa dia akan tampil dan dia baik-baik saja. Dan sebaliknya, sebetulnya saya mengalami kesalahan dengan terlambat mengganti Mkhitaryan sesuai rencana awal, sehingga akhirnya dia kelelahan dan membuat pelanggaran. Mkhitaryan adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.